Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang melakukan panjat tebing. Ia adalah Becky dan suaminya yang bernama Dan. Selain mereka berdua, ternyata ada juga seorang teman mereka yang bernama Hunter. Namun posisi panjatnya agak jauh di atas mereka berdua. Mereka bertiga terlihat sangat menikmati perjalanan ini, karena memang mereka sangat menyukai olahraga yang memacu adrenalin. Beberapa jam kemudian, saat Dan akan meletakkan alat pengait di sebuah lubang, tiba-tiba seekor burung mengagetkannya, yang mana hal itu membuat pengait di tubuhnya terlepas. Dan inilah alur cerita film yang berjudul Fall. Setahun setelah peristiwa itu, Becky kini berubah menjadi pemabuk, penyendiri, dan enggan berinteraksi dengan semua orang, termasuk ayahnya sendiri. Ayahnya yang bernama James tentu khawatir dengan keadaan putrinya saat ini. Ia berusaha membantu Becky untuk melupakan Dan dan kembali melanjutkan hidupnya seperti biasa. Saat menemuinya, James sampai memberikan perumpamaan. Ia mengatakan jika saja situasinya berbalik dan Becky lah yang saat itu terjatuh dari tebing, apakah Dan akan berperilaku sama seperti Becky saat ini? James yakin kalau Dan akan tetap melanjutkan hidupnya dan mungkin akan sampai melupakan Becky dengan berjalannya waktu. Mendengar hal ini membuat Becky marah kepada ayahnya sampai ia pergi meninggalkannya. Keesokan harinya Becky kedatangan seorang tamu, yang ternyata ia adalah sahabat lamanya sendiri yaitu Hunter. Sama seperti Becky, Hunter juga mengaku kalau dirinya sangat terpukul akan kejadian saat itu. Maka dari itu, ia menghilang sekian lamanya untuk menenangkan diri. Akan tetapi saat ini ia merasa sudah berhasil mengobati traumanya dan bersiap untuk memulai petualangannya kembali. Hunter kemudian meyakinkan Becky untuk melawan rasa takutnya dan kembali menjadi dirinya yang dulu, yaitu dengan cara memanjat sebuah tower yang bernama B76 TV Tower dengan ketinggian 600 meter. Hunter menyarankan kepada Becky untuk menyebarkan abu tubuh Dan di sana agar Becky bisa tenang dan kembali melanjutkan hidupnya. Awalnya Becky menolak ajakan Hunter karena ia merasa belum siap, namun pada akhirnya ia pun luluh dan setuju untuk memanjat tower tertinggi itu bersama Hunter. Singkat cerita, pergilah mereka menuju lokasi tower tersebut. Tower itu terletak pada sebuah padang rumput kering yang lumayan jauh dari perkotaan. Maka dari itu, mereka membutuhkan waktu sekitar 6 jam lamanya untuk bisa sampai di sana. Di pertengahan jalannya, Becky dan Hunter berhenti pada sebuah hotel untuk beristirahat di sana. Mereka kemudian bertanya pada seorang pelayan tentang apakah tower tertinggi tersebut masih jauh dari lokasi mereka saat ini. Dan si pelayan pun menjawab dengan menunjuk ke arah lampu yang berkedip di kejauhan, yang mana itu merupakan puncak tower tertinggi tersebut. Becky. Sebelum melanjutkan perjalanan, Becky mempersiapkan daya ponselnya dan merecharge baterainya di sana. Namun Hunter menunjukkan cara unik agar bisa merecharge ponsel dengan memanfaatkan sebuah lampu. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju tower tersebut. Selama perjalanannya, Hunter selalu mendokumentasikan perjalanan mereka untuk nantinya akan ia upload pada channel YouTube-nya. Hal ini terkadang membuat Hunter menjadi kurang fokus, sampai-sampai membuat mereka hampir tertabrak truk. Hingga akhirnya sampailah mereka pada lokasi tower tertinggi itu. Terlihat lokasi itu ditutupi oleh pagar lengkap dengan papan peringatan untuk tidak memperbolehkan seorang pun memasuki kawasan tower itu. Tapi karena mereka ini orang yang suka adrenalin, keduanya pun nekat melewati pagar pembatasnya. Di dekat tower, mereka melihat beberapa burung yang sedang memakan bangkai hewan. Dengan segera, keduanya pun langsung mengusir burung-burung itu dan mengambil foto bangkainya untuk diposting di media sosial Hunter. Yang tanpa diduga, baru beberapa menit diposting foto unggahan Hunter itu mendapatkan like yang begitu banyak, sehingga hal itu membuatnya semakin bersemangat untuk mendokumentasikan aksi mereka memanjat tower tertinggi. Keduanya pun akhirnya sampai pada kaki tower. Di sini Hunter yang terlihat bersemangat langsung memasangkan tali pengaman untuk mereka berdua. Sementara Becky merasa ragu saat melihat dari dekat ketinggian tower itu, sampai-sampai dirinya ingin pulang saja. Namun lagi-lagi Hunter berhasil membujuk Becky dan meyakinkan dirinya kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Mereka pun mulai menaiki satu persatu anak tangga tower.
Dapat dilihat kondisi tower ini sangatlah rapuh, mengingat tower ini memang sudah tua dan terbengkalai. It's easy. You're doing great. Come on. Walau begitu, Hunter dan Becky tetap nekat menaiki tower tanpa memperdulikan kondisi tower tersebut. Di pertengahan mereka memanjat, tanpa disadari satu persatu baut pada tower itu mulai berjatuhan. Pada ketinggian awal ini, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak mengisi dahaga dengan sebotol air yang mereka bawa. Wanna know something crazy? There's the motel. And no way, it looks like a little... Barulah setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak tower. Becky yang saat ini kembali merasa ketakutan dengan ketinggiannya terus mendapatkan dukungan dari Hunter yang terlihat sangat santai dan menikmati aksi mereka ini. Don't panic. Okay. You're doing great. Sampai tibalah mereka pada dua pemancar yang berdempetan pada jalur tangga di atas. Andrew, let's just go back down. And I'm not going to let that... Cukup sulit untuk melewatinya, walaupun pada akhirnya mereka bisa mengatasinya dan semakin memanjat ke atas. Melihat Becky yang semakin takut, membuat Hunter ingin menjahili Becky. Hunter menggoyangkan tangga yang mereka panjat sambil tertawa. Dan lagi-lagi tanpa mereka sadari, baut-baut yang tertempel pada tangga itu terlepas dan berjatuhan. Walau begitu, akhirnya mereka pun sampai pada puncak tertinggi B67 TV Tower. Di sana, mereka merayakan keberhasilan itu dengan mendokumentasikannya. Mulai dari foto yang biasa aja sampai cara ekstrim dengan cara bergelantungan di atas ketinggian tower, kemudian direkam menggunakan drone. You can do this. Open your eyes. Barulah setelah itu, Becky menyebarkan abu jasad suaminya dari atas tower. Setelah semua tujuannya terpenuhi, keduanya pun bersiap untuk menuruni tower dengan tali pengaman yang masih terpasang. Becky pun mulai turun dan kini giliran dia yang membawa tas. Namun baru beberapa anak tangga yang ia lewati, tiba-tiba tangga itu terlepas, membuat Becky terjatuh dan tergantung di udara. Beruntung masih ada tali pengaman yang terhubung sehingga Hunter bisa menarik Becky kembali ke puncak tower. Menyadari situasi ini, Becky kembali panik karena merasa mereka akan terjebak di sana. Ketinggian ini juga membuat mereka kehilangan sinyal untuk meminta bantuan. Ditambah lagi tas mereka yang berisi air dan segala perlengkapan juga terjatuh dan tersangkut pada pemancar tower. Di tengah kepanikan ini, Hunter berusaha tetap tenang. Ia kemudian menemukan sebuah teropong dan flare gun yang nantinya bisa dia gunakan untuk meminta bantuan. Saking sibuknya mereka memikirkan cara untuk menyelamatkan diri, mereka bahkan tidak menyadari kalau kaki Becky tengah terluka. Hunter pun kemudian menutupi luka Becky itu menggunakan kemeja miliknya. Setelah beberapa jam terjebak, Becky pun mengingat postingan Hunter saat mereka masih di bawah tower. Becky berpikir mungkin saja mereka bisa mendapatkan sinyal kalau ponsel Hunter bisa ada di bawah tower. Mereka pun akhirnya sepakat untuk membuat postingan minta tolong dan menurunkan ponsel Hunter dengan tali pengaman. Tapi tentu saja usaha mereka sia-sia karena jarak tali pengaman yang tidak terlalu jauh. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka lalu menaruh ponsel itu di dalam sebuah sepatu untuk menjaga ponselnya agar tidak hancur begitu sampai di bawah. Kemudian mereka pun menjatuhkan ponsel itu bersamaan dengan sepatunya. Sambil menunggu bantuan, Hunter menggunakan teropong untuk melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang mungkin melewati lokasi tersebut. Saat itu Becky tak sengaja melihat tato angka pada kaki Hunter yang selalu disebut-sebut mendiang suaminya. Tak lama kemudian muncullah seorang pria dari jauh yang sedang berjalan-jalan bersama anjingnya. Melihatnya membuat mereka berteriak sekeras mungkin untuk meminta tolong. Bahkan Becky secara refleks sampai melempar kedua sepatunya untuk menarik perhatian pria tersebut. Tapi tetap saja pria itu tidak dapat mendengar mereka karena jarak yang begitu jauh dan langsung pergi begitu saja. Jika diperhatikan lagi, ternyata pria yang tadi sedang berjalan itu sedang menemui rekannya yang berada pada sebuah van terparkir tak jauh dari sana.
Terbesitlah ide di benak Hunter untuk menyuruh Becky menembakkan flare gun saat malam nanti, agar pria itu bisa melihat keberadaan mereka berdua. Ketika langit mulai gelap, mereka langsung menembakkan flare gun sesuai rencana. Tanpa diduga, tembakan itu membuat mereka menyadari keberadaan Becky dan Hunter yang terjebak di atas tower. Keduanya pun langsung bergegas mendekati tower itu. Namun ternyata bukannya menyelamatkan. Kedua pria itu malah mencuri mobil Hunter dan pergi begitu saja dari area tower. Rasa putus asa pun kembali menekan Becky dan Hunter. Malam ini keduanya terpaksa harus bermalam di atas puncak tower itu dengan kondisi haus, lapar, dan kedinginan. Di malam yang hening itu, Becky memberanikan diri menanyakan apa maksud tato pada kaki Hunter. Karena merasa sudah tidak mungkin lagi menutupi semuanya, Hunter akhirnya mengakui kalau dirinya sempat berselingkuh dengan Dan sebelum akhirnya Dan menikahi Becky. Ia pun lalu meminta maaf karena sudah mencintai suami sahabatnya sendiri. Sambil berusaha menahan sakit hatinya, Becky memaafkan Hunter karena merasa semuanya sudah berlalu juga. Sampai akhirnya pagi hari pun tiba. Tak lama mereka ingat dengan drone yang berada di dalam tas yang tersangkut pada pemancar di bawah sana. Hunter yang masih merasa bersalah lalu berusaha turun ke bawah dengan menggunakan tali pengaman yang tidak terlalu panjang itu untuk melompat ke pemancar dan mengambil tas mereka. Setelah ia berhasil mendapatkan tasnya, Hunter kemudian berusaha untuk kembali naik dengan bantuan tali pengaman yang akan ditarik Becky. Tapi karena genggaman Hunter tidak terlalu kuat karena kelelahan, ia pun akhirnya terlepas dan terjatuh dari sana. Untungnya ia masih bisa berpegangan pada tas, sehingga Becky berhasil menariknya kembali ke atas. Setelah itu Becky mencoba menggunakan drone untuk mengirimkan selembar kertas yang berisi permintaan tolong ke hotel mereka. Dan sialnya, baru saja drone itu diterbangkan, tiba-tiba drone itu kehabisan baterai, sehingga Becky terpaksa mengambil kembali drone itu. Ia kemudian teringat cara unik mengisi baterai yang diajarkan Hunter saat di hotel dengan memanfaatkan lubang pada lampu. Becky pun lalu nekat memanjat lebih tinggi untuk mencapai lampu pada ujung tower. Selama 1 jam, Becky menahan posisi panjatnya untuk memastikan baterai drone-nya terisi penuh. Sesekali ia pun diserang oleh kawanan burung pemakan bangkai yang mencium aroma luka pada kaki Becky. Tapi dengan segala perjuangannya, akhirnya Becky pun berhasil mengisi baterai drone-nya sampai penuh. Mereka pun lalu menerbangkan drone berisi pesan itu menuju hotel. Tapi lagi-lagi perjuangan mereka gagal, karena saat menuju hotel, drone itu tertabrak oleh sebuah truk sampai hancur. Hal itu membuat Becky dan Hunter sangat frustrasi. Bahkan Becky merasa sudah tak sanggup melewati 1 malam lagi di atas tower ini. Dan kini harapan satu-satunya adalah ponsel milik Becky. Becky merencana mengirimkan pesan kepada ayahnya dengan menjatuhkan ponselnya dari atas tower. Jadi ia pun meminta Hunter untuk meminjamkan sepatunya. Tapi tanpa diduga, Hunter menjawab kalau dirinya tidak bisa meminjamkan sepatunya karena saat ini tubuhnya berada di atas pemancar tower. Ternyata sejak kemarin Becky berhalusinasi merasa Hunter masih berada di sampingnya. Padahal saat Hunter mengambil tas kemarin, ia sebenarnya tidak berhasil naik kembali. Dan Becky hanya menarik tasnya saja. Sementara tubuh Hunter telah menjadi santapan kawanan burung di sana. Malam itu hujan badai terlihat akan segera datang. Becky yang sudah putus asa membuat video perpisahan sekaligus permintaan maaf kepada ayahnya. Karena selama ini ia tak sadar kalau ayahnya sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Becky yang sudah lemas tak berdaya dihampiri seekor burung pemakan bangkai. Burung itu kemudian mendekati Becky dan mulai memakan lukanya. Tanpa diduga, Becky tiba-tiba bangun dan langsung merangkap burung tersebut. Tanpa berpikir lagi, Becky yang kelaparan langsung memakan burung itu. Ketika ia merasa tenaganya telah terisi kembali, Becky kemudian berusaha turun ke pemancar tower. Becky menuliskan pesan kepada ayahnya lalu memasukkan ponsel itu ke dalam tubuh Hunter. Hal ini terpaksa ia lakukan agar ponselnya tidak hancur saat mendarat di bawah dan pesannya itu bisa sampai kepada ayahnya. Dan akhirnya usaha Becky kali ini berhasil. Tim penyelamat berhasil datang dan menemukan Becky.
hingga akhirnya Becky pun bisa diselamatkan. Kemudian film ini pun berakhir.